Rahuvana Tatwa. Oleh Agus Sunyoto. Eksegese. Yakni interpretasi. Atau penafsiran kritis. Ramayana adalah epik yang selama berabad-abad sangat digemari di dunia terutama di India, Asia Tenggara dan Indonesia. Valmiki, sang penulis adalah seorang Vaisnava, pemuja Wisnu. Itu sebabnya, Ramayana ditulis berdasar pandangan Vaisnava. Rama tokoh sentral yang ditokohkan sebagai manusia agung titisan Wisnu, ditampilkan dalam Ramayana sebagai figur protagonis yang mewakili nilai-nilai kebajikan, kemuliaan, keagungan, keluhuran, kepahlawanan bahkan keilahian. Sebaliknya, Ravana musuh Rama yang sifais, pemuja Shiva, ditokohkan sebagai figur antagonis yang mewakili nilai-nilai demonis yang tirani, jahat, kejam, licik, angkara murka dan biadab. Sebagai penggemar wayang, berbagai kisah Rama dan Ravana telah saya baca mulai cerita bergambar Ramayana karya era Kosasih, Serat Ramayana karya Raden Ngabehi Yasadipura I, Serat Arjuna Sasrababu karya Raden Ngabehi Sindu Sastra, hingga kisah-kisah Ramayana yang ditulis Kasinat Pandurang Parab, Cakrabati DM, dan Sindunatha. Menurut penilaian saya, seluruh kisah Rama dan Ravana yang telah saya baca itu landasan paradigma, dogma doktrin, dan mitosnya mengikuti asumsi dasar yang dibangun Valmiki sehingga memiliki pakem induk dan sudut pandang yang khas Valmiki. Maksudnya, semua karya Ramayana yang pernah ditulis orang yang mengikuti versi Valmiki bersifat Vaisnava, yakni paham keagamaan yang dianut Valmiki. Bahkan tak kurang karya Ramayana ditulis melebihi Valmiki, terutama dalam memposisikan Ravana sebagai tokoh antagonis yang kelewat jahat dan busuk. Semula, saya selalu mengamini pakem induk dan sudut pandang yang menganut asumsi dasar Valmiki. Akan tetapi seringkali saat membaca kisah Rama dan Ravana itu terbayang di dalam imajinasi saya deretan pernyataan yang berbaris-baris untuk saya ajukan kepada tokoh Ravana tentu saja. Ketika ia saya bayangkan bisa ditanya. Kepada Ravana misal, saya ingin bertanya begini, kenapa Anda bisa begitu berambisi menjadi Maharaja penakluk 3 dunia? Kenapa Anda berambisi menaklukkan dewa-dewa dan menyerang Indraloka? Kenapa pula Anda berperang dengan Rama hanya untuk memperebutkan Sita? Kenapa Anda begitu bangga tampil sebagai Maharaja raksasa yang uranik, kejam, pongah, jahat, dan angkara murka? Saya yakin, andai kata Ravana bisa menjawab, tentu ia tidak akan ngawur. Sebab, sebagai seorang maharaja terpelajar yang menguasai Veda dan memiliki penasehat-penasihat bijaksana ia pasti memiliki dasar dan alasan dalam berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak. Oleh karena itu, sedikit pun saya tidak pernah membayangkan jika Ravana akan menjawab pertanyaan saya itu dengan jawaban seperti ini. Sesungguhnya, saya melakukan semua tindak kebiadaban dan kejahatan seperti yang ditulis oleh Valmiki dan penulis Ramayana yang lain karena saya memang seorang raksasa atau demon gila yang haus perang, mabuk kemegahan, berjiwa kejam, berpikiran licik, bermoral bejat, pongah, dan bercita-cita menjadi lambang kejahatan dan keangkeran murkaan sepanjang zaman. Saya yakin Ravana tidak akan menjawab seperti itu. Sekalipun saya terobsesi dengan figur Ravana, berbagai kisah tentang Ravana yang saya saksikan di pergelaran-pergelaran wayang, sendratari, pertunjukan film, dan karya-karya tulis, tetap juga berdasar pakem induk dan sudut pandang Valmiki, yakni keberadaannya sebagai figur antagonis yang melambangkan kejahatan dan keangkeran murkaan. Dan pakem induk famili sendiri, sepengetahuan saya tidak berubah selama ribuan tahun. Hal itu terjadi kelihatannya karena Ramayana secara tradisi dianjurkan untuk dibaca dengan menggunakan kacamata nilai-nilai normatif bahkan dengan keimanan Vaisnava. Oleh karena itu, di kalangan tradisional terdapat keyakinan bahwa membaca Ramayana bisa menyelamatkan manusia dari dosa, kesedihan, dan mendatangkan berkah keselamatan. Lepas dari keharusan untuk patuh dan setia pada pakem induk dan sudut pandang yang dibangun Valmiki dan penulis Ramayana lainnya, ketika menggunakan penalaran kritis dan objektif dengan pendekatan hermeneutik, sosiokultural, etnoantropologi, dan filologi, terlihatlah oleh saya sejumlah keanehan paradoksal dan bahan kontradiktif, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam epik tersebut. Dalam Aranyakanda, misal, terdapat keanehan pada kisah Rama, sang kesatria agung, titisan Vishnu tersebut. Rama, pada bagian itu, dikisahkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai kesatria sebagai kesatria agung. Rama dikisahkan telah melakukan kecurangan yang keji, membokong Bali dengan bidikan panah dari arah belakang ketika Raja Kishkinda itu sedang berkelahi dengan adiknya, Sugriva. Lepas dari upaya pembenaran apologis yang dilakukan Valmiki atas peristiwa itu, tokoh Bali, dan pembaca yang kritis, layak menyesalkan tindakan curang Rama yang sangat tidak ksatria itu. Pada bagian Yudakanda, Rama secara mengherankan dikisahkan berbuat melampaui batas yaitu membiarkan Sita menguji kesetiaan diri dengan membakar diri di atas kobaran api. Belum puas dengan membiarkan tindakan Sita itu, dalam Uttarakanda, Rama digambarkan masih mengusir Sita yang sedang hamil ke hutan hingga istri malang itu tinggal di pertapaan Valmiki.
Bahkan ketika Sita melahirkan anak kembar, Kusa dan Lava, dan saat anak-anak tersebut dewasa, Rama masih belum mempercayai kesucian istrinya. Akhirnya, Sita, yang mungkin sudah putus asa karena terus-menerus tidak dipercaya suaminya, meminta bumi menelan tubuhnya sebagai bukti kesuciannya. Dan akhir hayat kita yang tragis memang dikisahkan tertelan oleh bumi ketika terjadi peristiwa gempa. Tindakan Rama terhadap Sita yang dingin itu, jika dibandingkan dengan tindakan Ravana terhadap Sita, jelas sangat berbeda. Sebab, bagian-bagian Ramayana yang memaparkan kisah kita di Alangkah selalu menggambarkan Sita dalam keadaan sangat dihormati Ravana meskipun berstatus tahanan. Kita tidak saja ditempatkan di Taman Sari yang dijaga oleh perwira-perwira Alengka terpercaya seperti Durmuhi dan Ayomukti, tetapi juga didampingi Trijatha, seorang raksasi yang setia dan dilayani dengan daya yang terpercaya. Ravana tidak pernah digambarkan bersikap dan berkata kasar, apalagi yang menyakiti hati Sita. Dalam pementasan wayang pun Ravana selalu digambarkan merayu Sita dengan kata-kata yang indah dan berbunga-bunga. Kontradiksi antara tindakan Rama terhadap Sita di satu pihak dan tindakan Ravana di pihak lain, hanya bisa kita pahami jika kita menggunakan pendekatan kultural yang berusaha mencapai akses ke dalam dunia konseptual di mana Rama dan Ravana hidup. Maksudnya, dengan pendekatan kultural, Rama harus dilihat sebagai sosok manusia yang lahir di lingkungan Wangsa Isvaku, Raja Kasi, ras Arya yang kawin dengan Apsari, Urvasi, Wangsa yang menganut nilai-nilai bersifat patriarki. Sebagai keturunan Arya, Rama memiliki kultur berbeda dengan Ravana yang merupakan wangsa asli penghuni Jambudvipa salah satu dari keturunan Daksha. Sebagaimana umumnya puak-puak keturunan Daksha, seperti Wangsa Danava. Keturunan Dewi Danu, Wangsa Daitya keturunan Dewi Diti, Wangsa Naga keturunan Dewi Kadru, Wangsa Dravida keturunan Dewi Ida, Ravana dan leluhurnya, Sumali, adalah wangsa raksasa yang membangsakan diri sebagai keturunan Dewi Raksha, menganut nilai-nilai matriarki. Lantaran itu, dewa yang dipuja Ravana dan wangsanya, selain dewa lelaki, seperti Brahma dan Siva, juga dewi-dewi perempuan, seperti Durga, Kali, Uma, Jagat Gauri, Sarasvati, Gayatri, Parvati. Dengan memahami konteks kultural yang berbeda antara Rama dan Ravana, sesungguhnya pelbagai keanehan yang mengherankan dalam Ramayana akan dapat dipahami, termasuk tindakan Rama dan Lakshmana yang mempermainkan dan melukai Surpanaha di hutan Dandaka. Bagi Rama dan Lakshmana, tindakan Surpanaha mengungkapkan perasaan cinta kepada laki-laki adalah tindakan nista karena bertentangan dengan nilai-nilai patriarki yang dianut Wangsa Arya. Sementara, bagi Wangsa Raksasa yang menganut nilai-nilai matriarki, tindakan Surpanaha itu adalah hal wajar. Tindakan Lakshmana menista dan melukai Surpanaha justru membangkitkan amarah Wangsa Raksasa yang secara kultural menjunjung tinggi harkat perempuan. Kebiasaan para perempuan dari Wangsa Raksasa dalam memilih suami dipandang sebagai keanehan oleh Rama dan Lakshmana. Sesungguhnya, dengan menggunakan penalaran kritis, pandangan objektif, pendekatan hermeneutik, sosiokultural, etnoantropologi, dan filologi dalam memahami Ramayana, kita akan menemukan keanehan-keanehan mengherankan yang dilakukan Valmiki dalam menulis epik tersebut. Valmiki dalam epik Ramayana memunculkan sosok Ravana sebagai tokoh demonis yang tiranik, pongah, kejam, dan angkara murka. Akan tetapi, secara kontradiktif, ia menggambarkan tokoh tersebut sebagai sosok pemimpin yang dicintai dan dibela mati-matian oleh seluruh bangsanya, kecuali adiknya, Bhibhisana. Sampai pada bagian akhir kisah Ravana, Valmiki memaparkan tentang habisnya pahlawan-pahlawan raksasa yang terbunuh di medan perang karena membela Ravana. Valmiki seolah tanpa sadar mengungkapkan bahwa pahlawan-pahlawan raksasa sebenarnya telah bersepakat untuk memilih mati bersama demi membela raja yang mereka cintai. Ravana, mungkinkah seorang maharaja tiranik yang pongah, kejam, dan angkara murka dibela sedemikian rupa fanatis oleh bangsanya? Keanehan kontradiktif lain dalam Ramayana kita temukan juga pada penilaian aksiomatik yang diberikan Valmiki terhadap keberadaan para raksasa. Bangsa yang melahirkan Ravana itu, oleh Valmiki digambarkan sebagai kawanan makhluk sejenis demon yang biadab, kejam, brutal, licik, haus darah, suka makan manusia, dan tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Anehnya, Valmiki dalam konteks itu justru menggambarkan para demon pemakan manusia itu hidup di kota besar yang dikelilingi benteng perkasa dengan bangunan-bangunan megah, teknologi perang tinggi, tata pemerintahan yang teratur, dewan permusyawaratan yang demokratis, dan rajanya didampingi penasihat-penasihat yang selalu memberikan kritik dan saran dalam musyawarah agung. Mungkinkah makhluk demon biadab dan tak kenal nilai-nilai kemanusiaan hidup di kota yang megah dengan bangunan-bangunan menakjubkan dan memiliki tata pemerintahan yang demokratis dan tertata rapi?